Saya belum menanggapi, tapi dalam prolog ini tetap saya akan tanggapin. Saya sepakat dengan Dominik bahwa yang namanya iblis itu merugikan orang lain. Makanya saya katakan agama-agama iblis adalah apabila aturan-aturan dalam agama itu diterapkan, maka merugikan penganutnya dan merugikan orang lain. Maka itu adalah agama iblis. Saya sepakat dengan Dominik. Nanti saya akan bongkar kepada kalian ada aturan agama yang merugikan penganutnya dan merugikan orang lain ya. Inilah agama iblis ya. Dan teman-teman, saya akan menyebutkan ya dalam Islam iblis itu gelar kepada entitas dari kalangan jin yang menolak untuk mengikuti perintah Allah. Maka Allah nyatakan dia sesat dan kemudian dia meminta penangguhan waktu untuk menyesatkan manusia dan Allah izinkan karena iblis dalam Islam, setan dalam Islam diciptakan oleh Allah, tujuannya salah satunya adalah menguji keimanan manusia. Siapa yang ingin mengikuti iblis, siapa yang malah menolak untuk ikut iblis dan kemudian mengikuti Allah. Itu dulu ya. Itu salah satu tujuan iblis diadakan. Kalau ada sesuatu kalau iblis muncul dalam satu agama, ternyata Tuhannya nggak tahu menau, ini Tuhannya PA ya. Maaf saya katakan gitu ya. Masa Tuhannya nggak tahu kalau iblis muncul, tahu-tahu nggak tahu. Cara memahami kan Allahnya, namanya aja. Sini ruang tempat kita ngajak orang untuk berpikir jujur dan merenung. Open camp juga ya, open. Itu Sofiatul sih, tapi ya sudah. Wah, kalau Ibu Sofi terlalu berat tuh nih. Ya jangan ke Ibu Sofi dulu, lawan kami aja dulu. Enggak, ini paham terlalu berat buat ini paham. Menjilat dikit sama Ibu Sofi, woi. Bukan. Oke, ini paham maksud Oki. Uni kalau Ibu Sofiatul terlalu berat buat agama Kristen. Uni soalnya kerjanya menghujat aja. Jadi saya malu nih kalau dia yang mewakili Kristen. Uni bisa enggak begitu nih. Soalnya cuma apologet yang berani nginjak Quran terang-terangan cuma Ibu Sofiatul Uni. Makanya saya bilang jangan nama Ibu Sofi dulu, ama kami aja dulu. Iya. Sofiatul sekarang lagi berat ya. Jangan ngomongin orang lah, kata Uni nggak boleh ngomongin orang, fokus bertiga aja, woi. Nanti aku yang di framing orang, bertiga aja fokus. Memang soalnya dengar kabar kan Sofiatul lagi hamil itu, badan 2 dia sekarang. Nggak ada, fitnah itu, nggak ada. Adik. Siapa ini? Dominik ini? Kawan Muki. Bentar ya Ki, aku hidupin laptop dulu. Siap bang. Ini kalau peran iblis, ini caranya gimana ini? Ya terserah mau 5 menit bagi 2 atau 5 menit bebas saja. Berarti mutar gitu, dimulai dari mutar. Si bawah ini Unirifa ke aku gitu, mutar gitu. Iya, sering kok. Aku sama Unirifa sering 2 lawan 2 dulu. Sama si Kores, Unirifa aman kok, 2 lawan 2 itu aman. Ya gimana Uni? Aku boleh izin live di YouTube nggak teman-teman? Bang Faruk, Unirifa, aku live kan di YouTube ya. Aku udah lama nggak live di YouTube soalnya. Teman-teman di bawah, kata Bang Faruk tadi peran iblis dalam Kristen dan Islam. Sebentar. Kita panasin dulu yuk 5 menit yuk, biar tap-tap layarnya kuat. Nih. Ya, buat teman-teman di follow akun kita, akun saya, akun Oki sama si Oten lainnya jangan ya, kita berdua aja. Ya kita Muni ini. Ya, enggak. Follow akunnya Oki juga ya, karena yang masih konsisten untuk berapologet nggak ngibahin orang ya Oki ini salah satunya. Teman-teman yang lain udah sibuk mengibah. Bukan saya aja, Bang Dominik ini juga nggak mau gibahin orang, pusing. Kita kita nggak kenal Dominik, emang dia apologet ya? Udah mulai ketakutan. Tunggu. Bentar. Lillahi ta'ala. Jujur nih. Setahu Uni yang apologet itu ya,
yang apologet itu orang-orang yang sering berdialektika, baik PK atau hatuha ataupun masuk ke komal orang lain. Seperti kalau kita bilang Gumasak termasuk apologet loh, karena dia rajin membela keyakinan kalian. Bu Darni contohnya, artinya dia tahu, dan aku pernah diskusi sama dia. Tunggu, Dominic ini siapa? Aku nggak tahu, wajahnya nggak kelihatan. Aku nggak tahu, jujur aku bilang. Bang Faruk sebentar lagi open cam loh dia. Sebentar lagi open cam. Oh, kalau Bang Faruk udah sering babak belur, sama dia. Udah sering. Bang Dominic bisa open cam kan ya, Bang? Enggak, tunggu dulu. Tunggu dulu. Aku cari di YouTube ada namanya. Ada banyak. Rombongan berdarah-darah. Oh, klan dubur berdarah. Itu klan bahaya itu nih, rombongan berdarah-darah ini. Bagi Kristen memang klan ini berbahaya karena mempermalukan Kristen. Oh, ini. Benar. Oke. Ini double. Sebentar. Ini udah double. Ada yang double ini. Sebentar, aku ke belakang bentar. Bentar aja, 3 menit. Oke, yang double. Atau si dubur berdarah nih. Ya, dubur berdarah kayaknya yang apa? Yang ini yang Jangan double. berubah mukanya Uni. Iya, aku tahu ini. Si cowok itu yang si laki-laki ini yang naik ke komal aku, terus cuma bisa cengengesan aja, tahu aku tahu. Terima dulu nih. Tahu. Uni sama Bang Faruk terima dulu, biar berubah dulu. Nah, aku ini bentar ya, aku ke belakang bentar ya. Iya, boleh. Teman-teman, jangankan klan dubur berdarah ini ya, bapak moyangnya si Topik aja udah babak belur sama aku. Ini ada tuh abang-abangannya. Sabar. Aku punya videonya. Aku sekarang itu karena kan ada kerjaan lain toh, itu sambil membagi-bagi waktunya. Kalau lagi bisa lama ya lama aku live-nya, kalau lagi enggak, karena gini harus sambil fokus kerja kan ini gitu. Oh, masih jual nasi goreng, Dek? Masih. Puji Tuhan. Nggak enak rasanya kalau diskusi itu nggak ngopi. Bang Dominic ngopi. Bang Faruk ini ngopi. Saya nggak suka kopi. Saya suka susu. Astaga. Apalagi susu yang udah pernah kelihatan di depan umum, itu saya suka banget itu. Waduh. Dominic, jangan mentang-mentang otaknya mesum dibawa ke sini, Dominic. Itu apa sih Uni? Enggak, memang orang Kristen itu suka susu, teman-teman ya, karena banyak ayat payudara dalam kitabnya. Apa sih, Dominic? Apa sih? Aku lagi ngomong sama Neti, aku menanggapi omonganmu. Kamu kan suka susu katanya. Iya, aku tahu kau suka susu yang terbuka kayak punya Rasmi. Kan saya nggak ngomong sama kamu. Ayo. Gimana kita fokus kepada esensinya aja ya. Iya, Dominic. Nanti rungkat kita Bang Dominic. ini Bang Dominic santai. Kita fokus pada esensi. Jangan cari alasan untuk kabur dari debat ya, Dominic ya. Apa coba? Udah lanjut aja. Nggak salah kau, dia kau memang penjuka susu. Emang orang Kristen itu suka susu yang terbuka. Gimana Bang Faruk orang Kristen nggak? Aku ngomong sama Bang Faruk dulu ya. Bang Faruk, gimana mereka nggak suka sama susu, Bang Faruk? Ayat payudara aja banyak di kitabnya, Bang. Harusnya gitu memang Uni, harusnya gitu. Karena Yesus kan juga suka susu dia, Lukas 11:27. Oh iya, suka. Oh iya. Iya betul juga. Aduh. Sarkasnya Bang Faruk kena banget, Bang. Aku cuma sikitnya Bang Faruk main ulti aja, Bang Faruk. Jangan ulti dulu, Bang, nanti kabur dia, Bang. Mas santai Bang Faruk, Bang, jangan diulti dulu ya, Bang. Diskusi udah bahas agama, padahal bahas kopi sama susu loh. Ini kenapa kok panas kalian? Loh, ya, udahlah diam, aku kayaknya apa sih? Kayaknya si Dominic ini punya dendam sama mama kayaknya. Ngomong ke kalian aja saya nggak ada loh. Si Oki nanya, Bang Dom suka nggak susu kopi? Enggak, saya suka susu yang ini kayaknya teman-teman akun kita ini akan gampang rungkat kalau tap layarnya nggak kuat. Kayaknya mendingan 5 menit lagi lah, bisa rungkat ini Bang Faruk, bahaya Bang Dominic. Ya udah gas aja. Siapa duluan? Ya siapa duluan? Ya muterlah dari kau. Kalian aja. Kau. Kalian aja. Kau, si Dominic, Uni Rifa, aku gitu.
Oke, gini Bang Faruk. Untuk opening statementnya biar nggak kepanjangan, 5 menit bagi 2 menit setengah, 2 menit setengah, bener nggak? Oke. Nah biar waktu diskusinya itu biar nggak terlalu panjang kan, ada 5 menit dan plus 2 menit setengah kan, bener nggak? Plus 2 menit setengah kan? Yang habis PK ini loh ada 2 menit setengah kan, itu dibagi 2 juga, jadi nggak kepanjangan, nggak 10 menit kita. Paham gak Bang Baruk? Uni, biar enak Uni, biar gak kepanjangan. Tanggung dia, narasinya tanggung kalau 2 menit. Oh iya, boleh. 5 menit aja, oke guys. Ya, dari kau, si Dominik 5 menit, Uni Rifa 5 menit, baru naik ke aku, baru balik ke kau. Oke, tapi opening statementnya 5 menit bagi 2 aja ya, 5 menit bagi 2 ya opening statementnya. Oke, siap. Kau 2,5 menit, ini aja, Bang Baru, 2,5 menit, aku 2,5 menit gitu kan? Iya betul. Ini aja. Terlalu lama kalau kita nunggu kalian 10 menit, kami 10 menit. Gini aja, 5 menit itu jatah saya. Lalu pindah ke lu, Faruk. Baru ke bawah, baru ke ini. Jadi selang-seling itu. Kalau 10 menit malah nggak teratur Bang, nggak teratur dia Bang Dominik. Nggak teratur begitu. Sama kayak yang dulu aja Bang Dominik, yang kayak kita dulu loh Bang Dominik. 5 menit. Sebentar Indah. Jadi gini, kalau Oki punya pertanyaan, kau punya pertanyaan. Jadi kan 2 pertanyaan misalkan. Waktu 5 menit Uni bisa menanggapi pertanyaanmu atau bisa menanggapi pertanyaan kalian berdua. Tapi andai kan Uni cuma bisa menanggapi 1 pertanyaan, Bang Faruk bisa menanggapi pertanyaan yang lainnya. Menambahkan. Blunder dia, cakar-cakaran nanti. Oke, siap. Ketika nanti aku tanggapi, setelah itu giliran kau ngomong, nanti muncul pertanyaan baru lagi. Uni nanti harus menanggapi pertanyaan baru lagi. Sementara pertanyaan sebelumnya itu ngambang. Gitu loh. Ikut aja. Oke, siap. Siapa yang duluan Bang Dominik atau aku? Kita bagi 2 aja 5 menit ini. Biar mutar gini ya, dari kau aja, biar tertib dia. Oke. Ya, bantu di mute ya teman-temannya. Oke, diterima. Ya, shalom teman-teman semua yang baru bergabung. Selamat bergabung, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Siang ini kesempatan yang baik teman-teman ya. Setelah sudah lama kita menjadwalkan untuk diskusi 2 lawan 2, akhirnya hari ini bisa. Kita mau fokus lagi teman-teman untuk berdiskusi, tidak fokus untuk ngegibahin orangnya. Itu. Kita mau fokus kepada esensinya. Oke. Tema yang kita angkat pada siang ini, peran iblis di dalam Kristen dan Islam. Kalau berbicara tentang kekristenan, iblis itu pada mulanya adalah malaikat Tuhan yang karena kesombongannya dia menyetarakan dirinya dengan Allah sehingga ia terjatuh ke dalam dosa. Ingat, iblis di dalam iman Kristen itu adalah malaikat Tuhan yang karena kesombongannya dia menyetarakan dirinya dengan Allah dan dia jatuh ke dalam dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, iblis itu tidak punya peran di dalam iman Kristen. Nggak ada perannya. Kecuali peran iblis di dalam iman Kristen itu membawa kita untuk tidak percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Misalnya kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-18. Sebab pemberitaan salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Jadi itu adalah pekerjaan-pekerjaan iblis yang membuat kita tidak percaya kalau Yesus itu benar-benar mati di kayu salib untuk menghapus kutuk dosa. Jadi saya tegaskan, iblis di dalam iman Kristen tidak punya peran kecuali membawa kita tidak mengakui Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Silakan Bang Dominik. Iya. Salam ya teman-teman semua ya, berbicara tentang peranan iblis ya, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu kita nggak akan pernah menemukan peranan iblis di dalam iman Kristen. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih peranan iblis dalam agama Islam dan Kristen. Dan kita akan suguhkan data-datanya nanti teman-teman, di mana ada seorang nabi ya atau seorang tokoh agama, nanti kita akan bukakan datanya siapa yang sebenarnya mendapat inspirasi itu dari iblis gitu. Apakah kekristenan apa Islam, itu yang akan kita bedah pada hari ini. Jadi
teman-teman jangan kemana-mana. Nanti kita akan suguhkan data-data dari data-data yang tentunya kredibel ya, baik itu dari sumber Islam itu sendiri maupun dari literasi-literasi umum yang memberikan pandangan bagaimana suatu agama ini berdiri itu karena peranan iblis ya. Bahkan kalau kita melihat di dalam sepanjang Alkitab, iblis itu adalah makhluk yang paling dikutuk, makhluk yang paling tertolak di dalam pemahaman iman Kristen ya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan sifat iblis itu tidak pernah ditoleransi di dalam Alkitab. Misalkan ketika tokoh-tokoh di dalam Alkitab itu melakukan dosa, Allah atau Bapa di surga itu tidak pernah menoleransi. Apa itu misalkan? Tindakan yang asusila, tindakan-tindakan yang itu tidak sesuai dengan moral. Nah, hal-hal itu tidak pernah dibela atau ditoleransi di dalam iman Kristen. Contoh halnya ketika seorang raja bernama Daud itu melakukan kesalahan, berbuat dosa, Allah menegur dan juga memberikan hukuman kepadanya. Atau misalkan tokoh-tokoh lain. Nah, bagaimana dengan iman yang lain? Apakah juga ya yang dikatakan adalah Tuhan, yang dikatakan adalah sesembahan, apakah dia bertoleransi dengan kesalahan-kesalahan yang akan kita bahas nanti? Itu yang akan menyimpulkan sebenarnya sesembahannya ini, bahkan bisa kita simpulkan nanti kalau dia terindikasi kelakuannya seperti iblis, contohnya membela sifat-sifat yang amoral, jangan-jangan sesembahannya itulah yang iblis, gitu loh. Bukan dia lagi, bukan peranannya lagi, tetapi sosoknya itu merujuk kepada iblis itu. Karena kita berbicara tentang iblis. Karena iblis pasti menyukai hal-hal yang amoral, menyukai hal-hal yang tidak manusiawi, kejam, bengis, ya. Bahkan melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Makanya saya selalu katakan, kalau kamu beragama, setidaknya kamu jadi manusia dulu. Seperti itu dulu pembukaan dari saya. Prolog ini tetap saya akan tanggapin. Saya sepakat dengan Dominik bahwa yang namanya iblis itu merugikan orang lain. Makanya saya katakan agama-agama iblis adalah apabila aturan-aturan dalam agama itu diterapkan, maka merugikan penganutnya dan merugikan orang lain. Maka itu adalah agama iblis. Saya sepakat dengan Dominik. Nanti saya akan bongkar kepada kalian ada aturan agama yang merugikan penganutnya dan merugikan orang lain ya. Inilah agama iblis ya. Dan teman-teman, saya akan menyebutkan ya dalam Islam iblis itu gelar kepada entitas dari kalangan jin yang menolak untuk mengikuti perintah Allah. Maka Allah nyatakan dia sesat dan kemudian dia meminta penangguhan waktu untuk menyesatkan manusia dan Allah izinkan karena iblis dalam Islam, setan dalam Islam diciptakan oleh Allah, tujuannya salah satunya adalah menguji keimanan manusia. Siapa yang ingin mengikuti iblis, siapa yang malah menolak untuk ikut iblis dan kemudian mengikuti Allah. Itu dulu ya. Itu salah satu tujuan iblis diadakan. Kalau ada sesuatu kalau iblis muncul dalam satu agama, ternyata Tuhannya nggak tahu menau, ini Tuhannya PA ya. Maaf saya katakan gitu ya. Masa Tuhannya nggak tahu kalau iblis muncul, tahu-tahu nggak tahu lagi gunanya iblis diciptakan buat apa. Atau katanya nggak diciptakan, tapi tiba-tiba muncul, ini Tuhan aneh ya. Nah teman-teman ya, saya mau menanggapi Dominik lagi nih. Betul Dominik, saya sepakat dengan Anda. Kalau ada misalkannya agama atau Tuhan yang mentoleransi pencabulan, maka itu adalah iblis. Tadi saya tertarik dengan kata Dominik yang mengatakan Daud aja nggak ditoleransi sama Tuhan. Dom, baca nggak Bible bu? Baca Bible lu dong. Di situ Daud itu ditoleransi sama Tuhan lu waktu dia ngambil bini orang. Sebelumnya dia kan udah ngambilkan bini orang ya dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Ketika dia ngambil bini orang, si Daudnya itu ditoleransi dengan cara apa? Tidak dibun-bun. Kenapa? Dalam kitab lain di dalam Imamat dikatakan barang siapa yang berzina dengan istri orang dia harus mati. Nah Dom, Tuhan lu mentoleransi kecobolan itu dengan cara tidak menghabisi nyawa Daud, tapi ditumbalin bayinya Dom. Anak yang kecil nggak salah apa-apa itu seminggu ditulahi Tuhan sampai sakit sampai meninggoy. Ini namanya toleransi, bahkan menumbalkan. Mentang-mentang nenek moyangnya yang berbuat cobol, anaknya yang dihakimi sama Tuhan ditulah lagi seminggu. Ini toleransi. Terus kata si Dominik, Tuhan yang iblis adalah Tuhan yang mentoleransi kecabulan. Loh, Dom,
Kan Yesus yang membebaskan perempuan pezina. Kan nggak dihukum perempuan pezina itu. Islam gak ada toleransi buat zina. Dalam Islam kalau berzina, kalau dia gadis dan perawan dan bujang, dicambuk 100 kali. Kalau dia istri orang, dia dirajam sampai mati. Dia harus itu dilakukannya. Kafarat pasti berlaku. Baru bisa diampuni. Lah katanya tidak mentoleransi pencobolan. Lah itu Tuhannya ketika ada pesundal, aku tidak menghukum juga. Aneh Dominik ini ya, katanya Tuhannya tidak mentoleransi. Maka Dominik sedang menyatakan bahwa Tuhannya dua-duanya bapak baik pun anak itu adalah iblis, Bang Faruk. Nauzubillah min dzalik ya. Saya akan ungkapkan dan bongkar nanti manfaat iblis dalam kekristenan, tapi nanti di sesi kedua biar kalian penasaran ya. Tapi nggak apa-apa, saya sepil dulu lah. Sepil dulu manfaat iblis dalam agama Kristen. Yang pertama ada enam manfaat iblis di agama Kristennya. Yang pertama itu adalah menguji ketuhanannya Yesus, teman-teman. Tanpa iblis Yesus nggak sah jadi Tuhan karena harus diuji dulu sama iblis. Saya dulu kuliah diuji sama dosen. Yang uji saya, ilmu saya itu orang yang lebih pintar dari saya. Yesus ujiannya iblis yang uji, teman-teman. Nah, itu salah satu guna iblis dalam agama Kristen. Yang kedua, iblis membantu penyalipan dalam Lukas pasal 22 nomor 3. Orang Kristen harus banyak berterima kasih sama iblis loh. Kalau tanpa iblis kalian nggak bisa diampuni dosanya. Itu dulu Bang Faruk, ada 6. Nanti saya bongkar yang 4-nya. Silakan Bang Faruk ambil alih. Oke, mungkin waktu Bang Faruk 1 menit lagi. Ya, kalau di dalam Islam itu sendiri ya teman-teman, iblis itu tidak punya peran apapun. Bahkan si iblis itu adalah benalu di dalam ajaran Islam karena dia berupaya ya menghentikan syiarnya Nabi Muhammad SAW, berupaya untuk menyesatkan manusia, dan itu atas kehendaknya sendiri. Itu atas keinginannya sendiri karena hasil dari kesombongan dia yang tidak menuruti perintah dari Allah dalam surah Al-Hijrah 39. Beda ya sama teman-teman sebelah ya, di mana keinginan dari iblis itu sama dengan keinginan teman-teman Kristen. Dalam Yohanes 8 nomor 40 sampai 44, iblis menginginkan Yesus mati. Teman-teman Kristen sama menginginkan Yesus mati. Bahkan nanti di narasi berikutnya kalau ditanyakan peran iblis dalam Kristen itu apa? Bang Faruk berani mengatakan peran iblis dalam Kristen, iblislah pendiri ajaran Kristen. Nanti saya siapkan datanya, itu ada beberapa poin, ada 5 sampai dengan 7 poin. Saya buktikan bahwa iblis pendiri ajaran Kristen. Sebentar ya guys ya. Oke, silakan diterima. Aku dulu ya Bang Dominik ya, biar sesuai urutan. Oke, sudah mulai panas ya teman-teman ya. Panas sekali guys. Ya, aku mau tanggapi dulu apa yang menjadi narasi Uniripa. Kenapa seorang Tuhan itu kok dicobai iblis? Ya, kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15 ya. Memang Yesus itu telah dicobai dalam segala hal seperti manusia, tetapi dia tidak berbuat dosa. Ingat, berbicara tentang Tuhan Yesus, kita akan berbicara tentang duinaturnya. Tuhan Yesus yang sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Kolose pasal 2 ayat yang ke-19. Di dalam diri Tuhan Yesus berdiam secara jasmania kepenuhan kealahan. Dan Tuhan Yesus datang ke dunia ini menjadi Adam yang terakhir. Karena apa? Adam yang pertama itu sudah kalah dalam pencobaan. Tetapi mari kita lihat. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-10. Ketika Tuhan Yesus berkata, "Enyahlah kau iblis dari hadapanku." Apa yang dilakukan iblis? Iblis takut kepada Tuhan Yesus. Iblis langsung pergi. Dan malaikat Tuhan melayani Tuhan Yesus. Haleluya. Itu membuktikan kalau Tuhan Yesus itu berkuasa di atas iblis ya teman-teman ya. Nah kalau kita lihat lagi teman-teman, misalnya di dalam Markus 5 ayat yang ke-7, Markus pasal 5 ayat yang ke-7, apa urusanmu denganku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Apakah kau datang kepadaku sebelum waktunya untuk menyiksaku? Tuhan Yesus berkuasa di atas iblis. Nah, kalau berbicara berkuasa atau tidak, malah ini yang menjadi pertanyaan saya ini nanti. Ya, kalau kita lihat cerita iblis itu dilaknat oleh Tuhannya Bang Faruk dan Uniripa, itu kan ketika iblis diperintahkan sujud kepada Adam, tapi dia nggak mau sujud. Kenapa iblis tidak taat kepada perintah Allah ketika iblis diperintahkan untuk sujud? Kenapa dia tidak taat? Sedangkan kalau Tuhan Yesus ketika dia berkata, "Enyahlah kau iblis dari hadapanku," iblis langsung pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Ya, itu tandanya apa? Iblis, Tuhan Yesus berkuasa bahkan kepada iblis sekalipun. Itu nanti minta ditanggapin aja, tapi pertanyaan saya tuh gini aja ya.
Karena kita berbicara peran iblis di dalam Kristen dan Islam. Pertanyaan saya begini. Siapa sih orang yang membuat kita ini jatuh ke dalam dosa? Misalnya kalau di dalam iman Kristen. Nah, kalau di dalam iman Kristen, siapa sih orang yang